A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Lanjutan hikayat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Setelahnya diputuskan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam harus dipenjara. Kemudian wadakhala ma'hu sijna fatayan, dan masuk beserta Nabi Allah Yusuf alaihissalam dua pemuda. Dua pemuda ini yang tugasnya meladeni seorang raja. Salah satu dari itu dua pemuda adalah tukang memberi minum raja. Salah seorangnya lagi tukang memberi makan raja. Di antara sebab di penjaranya ini kedua pemuda, sesungguhnya segolongan dari ahli Mesir, mereka bermaksud untuk membunuh raja. Kemudian mereka datang kepada itu dua pemuda, yang dua pemuda ini tugasnya memberi minum dan membuat makanan untuk raja. Maka orang-orang ini, segolongan manusia ini menyuap kepada itu dua pemuda dengan janji ini dua pemuda harus meracuni ini raja di dalam makanan dan minumannya. Akhirnya dipenuhi keinginannya oleh dua pemuda tersebut. Setelah dipenuhi keinginannya oleh kedua pemuda tersebut, kemudian pemuda yang tugasnya memberi minum, dia menyesal atas penerimaan suapannya. Menyesal, aduh saya menyesal nih, ya. Akhirnya dia kembalikan itu suapannya, ya. Itu rusyuah, sogokan, disogok keur ngaracunan kadek tahnya, kadek jaga ya nu deket jeung ajengan sogok weh kadek dah, ya, nu da deukeut jeung ajengan kadek rek ninggalakakeun ajengan, ya. Ya, harus waspada nih, ya. Gitu. Ieu kejadian baheula raja. Ya. Akhirnya disogok dua pemuda yang dekat, yang mana dua pemuda ini kerjaannya bikin air untuk raja, yang satunya bikin makanan untuk raja. Setelah ini yang tukang memberi minum raja menyesal dan dia kembalikan. Sedangkan tukang bikin roti, dia menerima itu sogokan. Dia terima itu sogokan. Dan dia racuni itu makanan. Kadeknya hati-hati. Orang-orang dekat kadek. Harus waspada. Ini musuh dalam selimut. Ini bahaya, hati-hati ya. Jangan berbuat dolim. Nanti akan kembali akibatnya ke diri laha ma kasabat wa alaiha. Pasti akan kembali. Kebaikan akan kembali kepada orang tersebut, keburukan pun akan kembali kepada orang tersebut. Ketika dihidangkan makanan di hadapan raja, ini pemuda yang suka memberi minum berkata kepada itu raja, "Wahai raja, engkau jangan makan ini makanan, karena ini makanan diracun oleh dia." Akhirnya nggak mau kalah tukang roti, tukang memberi makan kepada itu raja. Kata tukang roti, "Wahai raja, jangan minum kau ini minuman, karena ini minuman ada racun juga." Saking membela diri, karena minuman ini diracun. Maka berkata raja, untuk membuktikan apakah betul atau tidak, ini orang betul atau tidak mengatakan ini roti diracun, ini air diracun. Untuk membuktikan, rajanya pintar. Ya. Akhirnya kata raja kepada orang pemuda yang tukang bikin air, ya. Kata raja, "Kamu minum tuh air." Kata dia, "Ini air diracun, kamu minum." Akhirnya oleh orang yang suka memberi minum raja ini diminum. Nggak apa-apa. Ya. Oh, berarti benar ini orang. Lalu raja berkata kepada tukang roti, tukang bikin makanan, "Makan tuh oleh kamu makanan yang telah kamu bikin untukku. Makan." Dia nolak. Oh, ini yang merakanyahoan weh dua anak, ya. Akhirnya ini raja Makanan tersebut diberikan kepada binatang. Begitu dimakan sama binatang, binatang tersebut mati.
Oh iya, nurek deleka teh kapanggih. Akhirnya oleh raja diperintahkan untuk dipenjara kedua-duanya. Akhirnya kedua-duanya dipenjara. Kemudian ini kedua pemuda ini sudah ada di penjara selama 5 tahun. Baru Nabi Yusuf masuk itu penjara. Dilihat oleh kedua pemuda ini, Nabi Yusuf luar biasa. Beliau itu kalau ada orang mimpi bertanya apa ini tafsirannya, langsung dijelaskan. Nah ini dua pemuda penasaran hayang ngetes. Nya ante ya Yusuf teh bisa nafsirkeun impian, diktes la nakhtabirannahu. Benar-benar kami akan nguji nih kepada Yusuf. Qala ahaduhuma huwa wasaqi, berkata salah satu dari dua pemuda tersebut, yaitu yang suka memberi air kepada raja. Berkata, sesungguhnya inni arani asiru khamra, aku ini melihat bermimpi, melihat diriku memeras anggur menjadi khamar. Yang satunya lagi berkata, tukang bikin makanan untuk raja, aku melihat inni arani ahmilu fawqa rasi khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Aku melihat kepada diriku, aku memanggul, naon manggul teh? Nyuhun. Memikul di atas kepalaku roti yang dimakan oleh burung. Nabi tawili, coba beritakan kepada kami akan takwilan itu impian. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami berdua melihat dirimu dari orang-orang baik. Kamu ini orang baik, luar biasa. Itu. Kamu mengetahui akan impian, akan takbiran impian. Jadi yang pertama bermimpi melihat apa? Melihat bermimpi memeras khamar. Yang pertama tukang membikin air minum untuk siapa? Raja. Nanti baru dak tong hees atuh kumaha ieu teh keur didengeun. Hees wae. A'udzubillah minal hees. Hees teh penyakit teh. Kumaha rek bisa ngajina terangkeun hees wae. Udang. A'udzubillah minal hees. Ya, a'udzubillah minal nunutan. Kudu ditaudan da teh, ti setan usum beuntak kada hees. Yang pertama, pemuda yang pertama dia bermimpi memeras anggur, yaitu khamar. Yang kedua, dia bermimpi memikul roti di atas kepala. Lalu roti tersebut dimakan oleh burung. Tak itu sing apal sararea. Lalu bertanya ini dua pemuda kepada Nabi Yusuf alaihis, coba jelaskan apa sih takbirannya, ya, tafsiran ini impian ini apa? Ada apa dengan saya ini? Saya berdua melihat dirimu termasuk orang-orang yang baik. Karena Nabi Yusuf ini, masya Allah, ya Nabi, akhlaknya pasti baik, nggak ada Nabi yang nggak baik. Kekasih Allah semuanya akhlaknya baik, nggak ada yang akhlaknya buruk, nggak ada, ya. Pasti para kekasih Allah akhlaknya baik. Karena kalau akhlaknya buruk nggak bakal jadi kekasih. Mau jadi kekasih Allah digoreng akhlak mah tuh. Ya. Nu jadi kekasih Allah teh gara-gara saya akhlaknya baik, akhlaknya. Ini berdua pemuda melihat Nabi Yusuf di dalam penjara. Bagaimana akhlaknya Nabi Yusuf di dalam penjara? Dia menengok orang-orang sakit, masya Allah. Ya, ditengok teman-teman yang sakit, ditengok, dibantu, masya Allah. Kemudian di penjara, wa yaqumul lail wa yusumun nahar. Nabi Yusuf di penjara, siangnya puasa, malamnya ibadah. Masya Allah, ya Nabi pantas, ya Nabi ya Rasul. Kemudian wa yusabbiru ahla sidi yubashiruhum. Beliau menghibur kepada penghuni penjara, mensabar-sabarkan, memberi kabar gembira dengan kesabaran, harus sabar, itu menjelaskan. Wa yuasi fakirahum, juga beliau membantu orang yang fakir yang ada di yang fakir dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, isbiru wa abshiru, kalian bersabarlah atas ujian Allah dan insya Allah kalian akan mendapatkan kabar gembira karena kalian sabar atas ujian Allah. Orang kalau sabar atas ujian dari Allah, dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Sok sabar, diajar sabar.
sabar maksakeun dina taat, sabar maksakeun ninggalkeun maksiat, sabar maksakeun ya ngalakonan taat, sabar ngawayahnakeun nampi kana ujian ti Gusti Allah. Maka kata Nabi Yusuf, isbiru wa abshiru, sabar kalian, nanti akan datang kabar gembira untuk kalian jika kalian sabar. Lamun urang hayang menang kabar gembira ti Allah, wayahna kudu sabar. Sabar ke urang, maksakeun kana kahadean, eta teh sabar. Maksakeun ninggalkeun kagorengan, eta teh sabar. Ngawayahnakeun kana ujian ti Allah, eta teh sabar. Urang sing sabar, ieu teh keur sabar ayeuna teh keur maksakeun. Ieu teh keur insyaallah di mana sabar kadituna bakal sumping kabar gembira ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, barakallahu lana fika ya fata. Semoga Allah memberkahi kami denganmu wahai padamu wahai pemuda. Ma ahsana wajhak wa haditsak. Alangkah indahnya mukamu dan alangkah indahnya ucapanmu. Laqad burika lana fi jiwarik. Sungguh kami telah mendapatkan keberkahan berteman denganmu, bertetangga denganmu. Tuh orang-orang mulia, mereka gembira di dalam penjara mereka karena dididik, didakwahi oleh Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Masya Allah. Famin aina ada, kamu siapa pemuda ini? Bertanya mereka, kamu siapa? Ana Yusuf ibnu Sofillah Yakub, saya ini Yusuf putranya Nabi Allah Yakub, ibnu Dzabihillah Ishaq, putranya Nabi Ishaq, ibnu Khalilillah Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim. Faqala sahibus sijin, berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sahibus sijin, yaitu yang menjaga penjara. Naon ngaranna penjaga penjara? Sipir. Berkata sipir kepada Nabi Yusuf, ya fata wahai pemuda, wallahi law istata'tu la khallaitu sabilak. Kalau aku mampu, aku lepaskan kamu. Karena Nabi Allah Yusuf di dalam penjaranya ini masya Allah tabarakallah, ya, menyayangi, membantu, mendoakan, menggembirakan ya penghuni-penghuni yang ada di penjara. Walakin sarfaqu bika wa ahsinu jiwaraka waqtar ayyabuyutis sini syita. Akan tetapi aku akan bersikap ya baik kepadamu dan aku akan baik wahsinu jiwarok, aku akan baik bertetangga denganmu. Coba pilih mau yang mana dari penjara ini yang kau inginkan. Sampai dipilih, diperintahkan milih oleh sipir tersebut. Saking senangnya mereka dengan adanya Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Kehartos gitu. Kemudian Allah berkata Yusuf alaihis salam kepada kedua pemuda tersebut, memberitahu bahwa beliau mengetahui akan takbir impian. La yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bitawilih. Tidaklah datang kepada kalian berdua makanan yang kalian diberi rizki keduanya, ya, akan itu makanan di dalam mimpi kalian, melainkan aku akan beritahu kepada kalian berdua akan takwilan itu impian ketika fil yaqadhah, ketika dalam sadar. Qabla yatiyakuma, sebelum datang kepada kalian berdua takwilannya. Dalikuma mimma 'allamani rabbi, itu bisa memberi penafsiran atas impian adalah ilmu yang telah diajarkan telah mengajarkan kepadaku Tuhanku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama seorang kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Artinya sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan takbir impiannya, Nabi Allah Yusuf mengajak mereka dakwah supaya beriman gitu. Dakwah heula memeh ngawartoskeun sebelum diberitahu ya takbir impian kedua pemuda tersebut. Nabi Allah Yusuf dakwah dulu ya, dakwah dulu mengajak mereka supaya beriman. Tuh di penjara lagi dakwah ngajak karena keimanan. Sudah, nanti masih panjang ya penjelasannya ya. Jadi sebelum Nabi Allah Yusuf memberitahu akan takwil impian dua pemuda tersebut, Nabi Allah Yusuf mendahulukan yaitu dakwah, mengajak mereka kepada keimanan. Inilah tugas para nabi, tugas para rasul, juga tugasnya para waris para nabi, para rasul, yaitu para ulama, mempunyai tugas untuk mengajak manusia-manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.